Jazakallah khairan, barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah farada as-salata 'ala al-'ibadi rahmatan bihim wa ihsana wa ja'alaha silatan bainaha wa bainahum liyazdadu bidzalika imana wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu khaliquna wa maulana wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan 'abdullahi wa rasuluhu ja'ala Allah qurrata 'ainihi fi as-salah fadlan wa ridwana sallallahu wa sallam wa baraka alaihi وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد إخوته para jamaah salat Jumat yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala. Tentu pertama, khatib senantiasa mengingatkan sebagaimana yang biasa kita dengar di Jumat-Jumat sebelumnya, agar semuanya menjaga ketakwaan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah sebenar-benarnya takwa. Sebenar-benarnya takwa. Ketakwaan yang dengan itu kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa masuk ke dalam surganya. Ikhwata fi dini azakumullah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah menurunkan perintah-perintah yang hukumnya mulai dari fardu ain, yang wajib, fardu kifayah, ataupun yang sunnah dan mustahab. Dan salah satu yang paling penting dari ibadah-ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita adalah ibadah yang hukumnya fardu ain atau wajib. Dan salah satu ibadah yang terpenting dari yang wajib-wajib tersebut adalah ibadah salat. Ibadah salat merupakan ibadah yang sangat penting. Ibadah salat merupakan ibadah yang di dalam Islam itu menjadi nomor 2 setelah syahadat. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran berulang kali memerintahkan kita untuk mendirikan salat. Lebih dari 30 kali Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan aqimus salah, dirikanlah salat, dirikanlah salat, dirikanlah salat. Besar perkara salat di dalam Islam, ikhwatah. Saking besarnya perkara salat dalam Islam, saking pentingnya salat di dalam Islam, Rasul kita alaihi salatu wasalam menjadikan pesan terakhir beliau di kehidupan dunia ini adalah salat. Rasul alaihi salatu wasalam di pangkuan istri yang mulia Aisyah radhiyallahu taala anha pada saat beliau hendak menghembuskan nafas-nafas terakhir beliau, namun wasiat terakhir Rasul alaihi salatu wasalam adalah salat. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan as-salah as-salah wa ma malakat aymanukum. Salat, salat, dan berbuat baiklah kepada hamba-hamba kalian. Rasul alaihi salatu wasallam enggak sekali mengulang sabdanya ini. Rasul sallallahu alaihi wasallam terus mengulang sabdanya sallallahu alaihi wasallam as-salah as-salah, salat, salat, salat. Sampai di dalam sebuah riwayat Rasul alaihi salatu wasalam mengeluarkan suara dari dadanya saking lisannya lelah untuk selalu menyebutkan as-salah as-salah dalam keadaan beliau hendak menjemput ajalnya. Begitu juga sahabat yang mulia Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, pada saat ada penusukan keji kepada Umar ibn Khattab pada saat beliau menjadi imam di salat subuhnya. Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu ditusuk perutnya, tepatnya di bawah pusarnya oleh Abu Lu'lu'ah orang Majusi. Ditusuk 3 kali tusukan sampai sobek perutnya dan mengeluarkan darah yang sangat banyak. Pada saat itu Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu mengisyaratkan kepada orang yang di belakangnya Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu anhu untuk menggantikan beliau menjadi imam.
Dan Umar bin Khattab pingsan karena banyaknya darah yang keluar. Setelah sholat selesai dilakukan oleh para sahabat, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dalam keadaan pingsan dan darahnya terus-terusan mengalir dari tubuhnya, digotong oleh para sahabat masuk ke dalam rumahnya. Dan beliau pingsan pada saat beliau mampu membuka matanya kembali. Maka Umar melihat banyaknya sanak saudara dan para sahabat yang mengelilinginya. Umar mengeluarkan sebuah pertanyaan kepada mereka. Pertanyaan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di saat perutnya masih sobek, di saat darah itu masih mengalir dari perutnya. Pertanyaan beliau bukanlah bertanya siapa yang nusuk saya tadi. Pertanyaan beliau bukan kemudian menanyakan mana anak-anak saya. Enggak. Pertanyaan beliau bukanlah mengatakan apakah orang yang menusuk saya tadi mengambil harta saya. Enggak. Pertanyaan pertama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah asallan nas, orang-orang udah sholat apa belum? Orang-orang udah sholat apa belum? Kata Umar. Para sahabat menjawab, "Na'am, udah wahai Amirul Mukminin." Lalu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu beliau mengatakan, "Fa inna la hadza fil Islam liman taraka shalah." Karena enggak ada dalam Islam untuk orang yang meninggalkan salat. Enggak ada bagian dalam Islam untuk orang yang meninggalkan salat. Ikhwata fi din azakumullah. Umar bin Khattab setelah mengatakan perkataan tersebut, beliau berusaha untuk melakukan salat dalam keadaan darah terus mengalir di dalam tubuhnya atau dari tubuhnya. Dari sini kita lihat ikhwatah, bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ngeri sekali dalam masalah meninggalkan salat. Karena kata Umar, la hadza fil Islam liman taraka shalah. Enggak ada bagian dari Islam untuk orang yang meninggalkan salat. Enggak ada Islam untuk orang yang meninggalkan salat. Islam ya salat. Enggak ada ceritanya orang Islam enggak salat. Makanya ikhwatah, kadang banyak dari kita kalau kita mendengar si A berzina, kita sampai mengatakan na'udzubillah, jangan sampai saya berzina. Kalau kita mendengar ada kabar orang tersebut membunuh si fulan, kita sampai mengatakan na'udzubillah, jangan sampai kita melakukan dosa itu. Kalau kita melihat adanya seorang anak yang sangat kurang ajar kepada ibu atau ayahnya, kita orang tua itu banyak yang menandatangannya kepada Allah Subhanahu wa taala lalu mengatakan, "Ya Allah, jangan sampai anak saya seperti dia." Namun begitu ngelihat ada orang enggak sholat, begitu ngelihat ada orang merendahkan sholat, meninggalkan sholat, biasa-biasa aja. Nggak mengatakan na'udzubillah, nggak doain anaknya agar senantiasa bisa melakukan sholat. Padahal jangan pernah berpikir dosa zina itu lebih berat daripada meninggalkan sholat. Enggak, meninggalkan sholat lebih besar daripada berzina. Jangan pernah berpikir bahwasanya ada anak kurang ajar sama orang tuanya itu merupakan dosa yang paling besar daripada meninggalkan sholat. Enggak, meninggalkan sholat lebih besar. Karena meninggalkan sholat itu bisa masuk derajat kekufuran. Rasul alaihi salatu wassalam beliau bersabda, "Al-ahdu alladhi bainana wa bainahumus shalah." Perjanjian di antara kami dan orang kufar. Perbedaan antara kami dengan orang kufar adalah salat, kata Rasul. Faman tarakaha faqad kafar. Siapa yang meninggalkan salat, maka dia telah kafir. Dalam riwayat Muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bainar rajuli wa baina syirki wal kufri tarkus salat." Di antara perbedaan muslim, musyrik dan kafir adalah meninggalkan salat. Ikhwata fi din azakumullah, meninggalkan salat dalam Islam itu berat. Enggak ringan. Gak mudah. Hukumannya gak ringan, gak kecil, gak. Hukumannya bisa sampai derajat kekufuran. Hukuman orang yang meninggalkan salat bisa sampai di neraka selama-lamanya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala seakan menganggap yang boleh kita katakan ukhuwah Islamiyah itu hanyalah orang-orang yang salat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat ke-11. Fa'in tabu wa aqamus shalah wa atuz zakah. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau orang-orang itu tobat dan melaksanakan salat, membayar zakat, fa ikhwanukum fid din, maka mereka adalah saudara kalian dalam agama. Berarti Allah menggambarkan di sini, kalau mereka enggak salat, maka bukan ikhwanukum fid din.
bukan saudara kalian di dalam agama. Beginilah meninggalkan sholat dalam Islam. Seberat inilah meninggalkan sholat di dalam Islam. Bahkan sebuah testimoni singkat dari murid Abu Hurairah, dari muridnya Aisyah, dari muridnya Abu Dzar, dari murid para sahabat yang mulia Abdullah ibn Syaqiq rahimahullah, seorang tabi'in yang mulia, beliau mengatakan, ma'alimna syai'an minal a'mal tarkuhu kufrun illa shalah. Beliau mengatakan, kami enggak tahu ada sebuah amalan yang kalau ditinggalkan maka pelakunya jadi kafir kecuali salat. Kalau ada yang meninggalkan puasa enggak mesti langsung jadi kafir. Iya, kata Abdullah bin Syaqiq, enggak mesti langsung jadi kafir. Kami menganggap para salaf kalau ada yang meninggalkan salat, maka yang meninggalkannya itu bisa jadi kafir. Subhanallah. Dalam hadis yang lain, Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan, pada saat beliau sedang mengingatkan para sahabat yang tentang kepentingan salat, Rasul mengatakan, "Man hafaza 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najah." Siapa yang menjaga salatnya, kata Rasul. Enggak bolong-bolong salatnya. Jumat salat, asar enggak salat. Man hafaza 'alaiha kanat lahu nuran. Siapa yang mampu menjaga salatnya, nanti di hari kiamat dia dapat cahaya, dia dapat petunjuk, dan dia dapat kebahagiaan. Wa man lam yuhafiz 'alaiha, dan siapa yang enggak jaga salatnya, lam yakun lahu nur, enggak bakal dapat cahaya di hari kiamat, enggak bakal dapat petunjuk di hari kiamat, enggak bakal bahagia di hari kiamat. Dan kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan di hari kiamat, wa kana yaumul qiyamah ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubay bin Khalaf. Dan orang yang meninggalkan salat di hari kiamat akan dikumpulkan bersama Qarun, Fir'aun, Haman, Ubay bin Khalaf. 4 tokoh besar penduduk neraka. Kata Syekh Abdul Razzaq hafizahullah ta'ala, beliau mengatakan, maka siapa yang meninggalkan salat karena sibuk dengan hartanya, maka dia seperti Qarun. Siapa yang meninggalkan salat karena sibuk dengan kekuasaannya, maka dia seperti Fir'aun. Siapa yang meninggalkan salat karena sibuk dengan jabatannya, maka dia seperti Haman. Siapa yang meninggalkan salat karena sibuk dengan perdagangannya, maka dia seperti Ubay bin Khalaf. Ikhwata fi din azakumullah. Siapa yang berharap dikumpulkan dengan tokoh-tokoh kufar, tapi jika kita enggak menjaga salat, maka teman kita adalah Fir'aun, Qarun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. Maka kita tanya sama orang-orang yang masih saja mudah meninggalkan salat. Jumatan salat, asar enggak salat. Salat 1 hari cuma maghrib aja, subuhnya enggak salat. Kita tanya kepada mereka, kenapa enggak mau salat? Kenapa enggak mau meluangkan waktu walau hanya 10 menit? Ingat, Anda hidup bukan untuk mendapatkan jabatan. Anda hidup untuk salat. Ingat, Anda hidup bukan untuk kerja, Anda hidup untuk salat. Ingat, Anda hidup gak buat makan dan minum, tapi Anda hidup untuk salat. Anda hidup gak untuk jalan-jalan, tapi Anda hidup untuk salat. Bagaimana seorang muslim gak salat, ikhwata? Bukankah kita diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk beribadah? Makanya ikhwata, salah satu pesan saya untuk Anda yang memiliki power, untuk Anda yang memiliki bawahan, gunakanlah power Anda untuk bisa mengajak bawahan-bawahan Anda sholat. Ada bos-bos memiliki karyawan, dianya sholat, tapi karyawan yang dibiarkan meninggalkan sholat. Pakai konsep Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu kepada para pegawainya. Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, beliau menuliskan satu-satu pesan kepada para pegawainya, mengatakan, inna ahamma amrikum indi shalah. Yang paling penting untuk saya kalian salat, kata Umar. Subhanallah. Yang paling penting untuk saya, kata Umar, kalian salat. Kenapa? Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, man hafidhaha wa hafadha 'alaiha hafidha dinah. Karena siapa yang menjaga salat, dia pasti jaga agamanya. Tapi siapa yang tidak menjaga salatnya, maka untuk ibadah yang lain akan lebih mudah untuk dia tinggalkan. Maka ikhwata fi din azakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan perhitungan pertama kali kita di hadapan Allah nanti adalah salat.
Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna awwala ma yuhasibu bihil 'abdu yaumil qiyamah as-shalah." Yang pertama kali bakal dihisab sama Allah salat. Wa in salahat faqad aflaha wa anjah, wa in fasadat faqad khaba wa khasir. Maka barang siapa yang salatnya baik, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan. Namun pada saat dihisab salatnya buruk, maka dia akan mendapatkan kerugian demi kerugian. Maka ikhwata fiddin azakumullah, barang siapa yang salatnya bolong-bolong, itu indikasi iman Anda juga kosong. Barakallahu li wa lakum fil Qur'ani was sunnah. ونفعني بما فيهما من الآيات والحكمة أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم الحمد لله العزيز الغفار الواحد القهار والصلاة والسلام على نبينا مصطفى المختار وعلى آله الأطهار وأصحابه الأبرار أما بعد. Akhwatah, setiap dari kita tanpa terkecuali akan memiliki persidangan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semua dari kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, disidang oleh Allah. Perihal dengan amalan-amalan kita, ikhwatah. Dan kalau kita ingin mengetahui bagaimana nanti ya keadaan saya begitu ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana keadaan saya jika saya berada di pengadilan Allah Subhanahu wa taala, maka kalau Anda ingin mengetahui bagaimana keadaan Anda nanti di hadapan Allah, maka lihatlah keadaan Anda menghadap Allah di dunia. Anda menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala di dunia itu pada saat kita salat. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam hadis qudsi, qasamtu salata baini wa baina 'abdi nisfain. Aku bagi salat itu menjadi dua bagian. Sebagian untukku, sebagian untuk hambaku, dan sebagian untukku, kata Allah. Dan jika hambaku mengatakan alhamdulillahirabbil alamin, maka Allah mengatakan hamadani 'abdi. Hambaku telah memujiku. Dan jika hambaku mengatakan ar-rahmanir rahim, Allah mengatakan hambaku telah memujiku. Pada saat seorang hamba mengatakan Malik Yaumiddin, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan majjadani 'abdi, hambaku telah memuliakanku. Maka pada saat seorang hamba mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka Allah mengatakan hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Ini adalah antara diriku dan hambaku, dan untuk hambaku apapun yang ia minta. Kemudian kita meminta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lalu Allah mengatakan hadza li'abdi wa li'abdi ma sa'al. Ini untuk hambaku, dan untuk hambaku apa yang ia minta. Ikhwatah, jika Anda ingin mengetahui keadaan Anda kelak nanti bertemu dengan Allah, maka lihat keadaan Anda dengan salat Anda. Lihat keadaan Anda dengan salat subuh Anda. Lihat keadaan Anda dengan salat zuhur Anda. Lihat keadaan Anda dengan salat asar Anda. Lihat keadaan Anda dengan salat maghrib Anda. Lihat keadaan Anda dengan salat isya'nya Anda. Begitulah keadaan kita jika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jika salat kita berantakan, maka pertemuan Anda dengan Allah bukanlah sebuah keindahan. Namun jika salat Anda terjaga, maka pertemuan Anda dengan Allah merupakan sesuatu yang sangat membahagiakan. Maka ingat, Anda hidup untuk salat. Ikhwata fi din azakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima." Wa qala sallallahu 'alaihi wasallam, "Man shalla 'alayya salatan wahidah, sallallahu 'alaiha biha ashra, fa usalli wa usallim 'ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, innaka qaribun mujibud da'awat ya qadhiyal hajat." اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين. ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتي يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك أنت الرؤوف الرحيم.
يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين. قم الصلاة. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.